Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, balik lagi nih di episode yang selalu seru dari podcast obsesif, di mana hari ini kita sudah kedatangan Kak Winona Wijaya dari NTU Singapura. Halo Kak Wina, apa kabar? Halo, baik-baik aja sekarang. Apa sehat apa lagi kurang sehat nih Kak? Sekarang lagi sehat sih, Wah, untungnya. Ya. syukur deh. Karena emang lagi Omikron lagi naik ya, terus kayak Iya, dengar semua orang sehat tuh kayak wow, it's been a happy news gitu for me. Iya, So, Kak Wina, aku menemukan sesuatu yang menarik karena kita sama-sama mempelajari environmental. Jadi aku pikir ini bakal jadi recording yang menarik banget. Tapi wow. kita mulai dari sesuatu yang basicnya dulu nih Kak, yaitu scientific communications. Nah, ini kan istilah yang sebenarnya kan jarang terdengar ya Kak di telinga orang-orang awam. Sebenarnya gimana Kak Wina mendefinisikan scientific communications itu sendiri? Kalau buat aku mungkin scientific communication itu adalah gimana kita mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah sehingga orang lain itu bisa ngerti. Dan ketika itu dibilang orang lain, itu bukan cuma kayak peneliti-peneliti lain, tapi juga orang dari spesialis penelitian lain gitu, atau bahkan orang awam atau mungkin anak kecil pun yang bisa ngerti. Gitu. Oke, so pada basicnya sebenarnya gimana caranya kita mengkomunikasikan istilah-istilahnya sains mungkin gitu ya Kak, yang terdengar kayak berat, yang kayak gitu-gitu. Konsep-konsepnya, konsep-konsep Betul. sains. Oke, terus Kak Wina sendiri, kalau misalnya perbedaannya nih sama komunikasi sains atau komunikasi yang biasa, itu kayak gimana Kak? Mungkin sebelum masuk bedanya, mungkin ngomongin persamaannya aja deh. Soalnya pas aku mikirin, kayaknya kesamaannya lebih banyak gitu. Jadi kalau persamaannya mungkin media komunikasinya itu bisa sama. Jadi kalau orang bisa berkomunikasi langsung, ya scientific communication juga bisa secara langsung gitu. Kalau komunikasi biasa sehari-hari itu bisa pakai Twitter misalnya, scientific communication juga bisa di Twitter. Gitu, kayak komunitas scientist di Twitter tuh banyak banget. Gitu. Terus kalau misalnya sekarang banyak TED Talk yang pakai keynote presentation, scientific communication juga bisa presentasi. Terus kalau TED Talk itu kan kita kepikirannya kayak TED Talks yang memotivasi gitu kan, motivational talks gitu. Tapi banyak juga TED Talk yang isinya scientific content gitu loh. Gitu. Dan kalau misalnya yang spesifik dari scientist untuk scientist bagi scientist gitu, biasanya ada di conference sih, di conference atau kayak seminar-seminar gitu. Kayak di conference itu biasanya ada poster presentation atau seminar atau terus yang hadir juga biasa saintis-saintis lain gitu. Terus kalau komunikasi sehari-hari dan mengkomunikasikan sains itu dua-duanya aku pikir harus mengandung kebenaran gitu ya, kecuali kalau gosip atau hoax yang nggak benar gitu. Ya kayak kalau mengkomunikasikan kalau misalnya kita bilang ke mamah, aku lagi OTW pulang sekolah ya, itu kan mengkomunikasikan saya sedang pulang sekolah itu ke suatu kebenaran gitu. Sama seperti kayak kalau misalnya ada publikasi atau ada artikel gitu yang bilang PCR bisa mendeteksi virus COVID, itu dua-duanya mengandung kebenaran, itu sedang mengkomunikasikan sebuah kebenaran gitu. Terus juga yang aku sering lihat itu orang suka berpikir bahwa scientific communication itu harus super formal, harus serius, harus pakai baju rapi atau harus pakai baju lab dulu baru bisa melakukan scientific communication. Tapi nggak juga gitu, kayak yang sebelumnya aku udah bilang, banyak isi TED Talk itu bukan cuma motivational saja, tapi menginformasikan scientific knowledge juga gitu. Dan TED Talk itu juga bahasanya banyak yang informal, apalagi Twitter gitu. Ya, mungkin bedanya yang paling stark contrast, stark difference yang paling kelihatan itu mungkin kontennya kali ya. Jadi kontennya itu bukan sesuatu yang trivial kayak saya pulang sekolah gitu, tapi ada suatu kayak untuk mendapatkan konten tersebut tuh ada metodologi sistematik yang sudah dilakukan. Jadi untuk mendapatkan konten itu konten itu menceritakan sebuah konklusi dari metodologi sistematik yang sudah dilakukan, yang menjadi konten isi scientific communication itu. Terus jadi karena kontennya itu didapatkan dari proses yang panjang, proses yang riset topik yang bisa super niche gitu, super spesifik. Jadi ya comparatively ya lebih susah dimengerti gitu ya, butuh effort yang lebih banyak, yang lebih besar untuk bisa membahasakannya supaya lebih bisa dimengerti
gitu. Dan ketika kita ngomong scientific communication itu bukan cuma pelajaran MIPA, matematika, biologi gitu-gitu doang gitu, tapi juga pelajaran IPS kayak yang humanities atau antropologi atau sosiologi juga. Dan banyak riset tentang misalnya public policy atau musik gitu, atau linguistik, dan semuanya itu keren-keren gitu. Dan mereka juga butuh mengkomunikasikan hasil riset mereka. They also need to communicate their science to the world. Wow, jadi sebenarnya kalau kita artiin tuh scientific seluas itu ya Kak sebenarnya? Iya, nggak cuman pelajaran MIPA doang. Iya, karena kalau let's say sekarang tuh stereotipnya pasti ketika mendengar scientific orang-orang langsung kebayang di lab, pakai kayak labu ukur, terus kayak semuanya harus yang everyone is formal and such. Ternyata bisa sesimpel crafting kayak di Twitter atau bahkan tadi di media-media yang Kak Wina sebutkan. Seru banget. Dan mematahkan stigma bahwa IPA lebih dari IPS ya Kak. Benar karena banget. Sama-sama scientific. Benar banget. Justru aku rasa pelajaran IPS tuh kalau misalnya udah masuk riset bagian IPS tuh lumayan susah loh. Justru jauh lebih susah. Soalnya kayak IPS itu kan lebih berhubungan sama manusia gitu. Dan manusia itu gampang berubah. Oke, ini ingetin aku sama lagunya The Script yang judulnya Science and Faith. Jadi kayak semua bisa pintar tapi orang tuh susah banget memahaminya. Oke. Kak Wina, aku mau nanya lagi nih. Terus apa aja sih Kak yang dapat dikategorikan sebagai scientific communications? Aduh, itu banyak banget. Oke, jadi mungkin dari yang tadi udah disebutin satu-satu. Misalnya tadi ada yang spesifik untuk saintis ya. Yang spesifik untuk saintis itu biasanya di konferensi. Jadi saintis itu datang, berbagai saintis datang. Misalnya dulu aku pernah conference ke Jogja gitu. Jadi orang dari Jakarta, orang dari Bandung, orang dari Sulawesi, orang dari USU gitu juga datang ke Jogja untuk present hasil riset mereka. Nah, itu biasanya namanya conference. Itu di dalam conference itu tuh biasanya ada yang namanya poster presentation, ada yang namanya seminar gitu. Jadi biasanya kalau sesama saintis itu kita paling banyak melakukan scientific communication itu di conference sama di seminar begitu. Terus ketika kalau misalnya untuk secara tertulis itu ya obviously artikel publication jurnal gitu ya. Ya, sebelum ini ada yang pernah kasih podcast scientific writing kan, aku udah stop. Ya, nah itu. Terus mungkin kalau di universitas atau pas lagi kuliah, dosen ngajar juga technically scientific communication kan. Mereka mengkomunikasikan sebuah scientific knowledge. Mereka mengutarakan secara sistematis sebuah scientific knowledge yang ditemukan mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu, dan sekarang dipelajari di sekolah gitu kan. Ya, tadi juga ngomongin tentang Twitter, dan yang mungkin yang paling menarik buat aku sekarang itu communication bisa pakai apa aja. Kalau dulu itu mungkin kita lebih keingetnya gitu kayak National Geographic itu kan ada artikel misalnya tentang hutan Amazon atau tentang teleskop Hubble atau tentang bahkan seri foto tentang orang dari suku pedalaman mana, itu juga kan sedang mengkomunikasikan sebuah knowledge gitu kan. Kalau sekarang itu nggak cuma terpaku di dalam majalah sains doang, majalah pengetahuan iptek doang, tapi juga menarik gitu, bisa masuk Twitter, dan komunitas saintis di Twitter tuh banyak banget. Dan biasanya itu aku pernah lihat orang announce paper di Twitter atau enggak kasih meme science, itu lucu-lucu di Twitter. Waktu itu profku pernah minta the plankton scientific community and Twitter untuk bantu identifikasi plankton. Terus ada yang pernah debat ini bakteri jenis apa gitu kayak ya. Terus ada dosennya temanku yang lagi bikin seri mengenal geologi, dan itu tuh seru banget ngikutinnya, soalnya dia explain segala sesuatu pakai kata-kata yang sangat mudah dimengerti gitu. Dan jadi aku yang udah gak ngerjain geologi dari tahun 2016 aku bisa ngerti gitu loh ya. Dan nggak cuman saintis yang ngomong gitu, tapi juga misalnya sekarang lagi masa-masa COVID gitu kan, kita ada satu waktu di mana semua orang tuh suruh vaksin, semua orang disuruh cuci tangan, semua orang disuruh pakai masker. Itu kan penyuluhan yang dilakukan pemerintah juga merupakan suatu dissemination of knowledge, communication of scientific knowledge gitu kan ya. Kayak kenapa sering cuci tangan supaya bakteri virus di tangan mati gitu. Kenapa pakai masker supaya nggak nyebarin ke orang lain gitu.
simpelnya begitu kan, tapi itu it's also part of scientific communication I feel gitu. Terus masih dalam COVID gitu ya. Kemarin mamaku tuh tanya, Win, gimana cara kerja tes PCR sama antigen gitu? Kenapa, apa bedanya? Gitu. Dia tahu anaknya lagi sekolah mikrobiologi, ya ditanya gitu. Dan aku berarti masih menjelaskan itu dengan simple, benar, bisa dimengerti sama tante-tante umur 50-an gitu kan, lumayan susah gitu. Dan mungkin again pas COVID ini kayaknya penyebaran hoax yang di WhatsApp, di Line atau di Facebook di mana-mana itu lumayan menyebar gitu kan, yang waktu itu ada kumur pakai air garam lah, atau kalau vaksin berubah DNA manusia lah, itu ya bentuk komunikasi yang tidak bertanggung jawab lah. Makin relate karena ternyata nggak harus yang berat-berat seberat tadi pakai labu ukur, tapi ternyata bisa semakin dekat ke kita lewat tadi grup WhatsApp, lewat tadi contohnya mamanya Kawina. Wow. Oke. So menurut Kawina sendiri, kenapa kemudian scientific communications ini menjadi satu hal yang penting banget, Kak? Kenapa penting? Ini untuk sesama saintis doang atau untuk semuanya atau? I would say untuk general. Untuk general, oke. Untuk general, untuk general paling penting buat aku kalau untuk general itu untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat umum sih. Kayak ketika sains itu bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat awam, kepada orang-orang yang bukan saintis gitu, mereka juga jadi lebih pintar dan gak jatuh sama hoax sih. Ya, I see. Gitu. Dan ya pengetahuannya lebih nambah gitu kan, punya general knowledge yang lebih besar gitu, yang lebih luas. Ya. Oke. Jawaban Kawina itu mengingatkan aku sama satu buku judulnya The Death of Expertise, Matinya Kepakaran. Wah. Di mana again di situ zaman di mana media sosial tuh jadi gencar banget, dan semua orang kayak opini semua orang tuh counted as one gitu loh, Kak. Jadi regardless kamu punya gelar atau enggak, ketika di Twitter ini tuh nggak terbukti gitu, kayak nggak penting lah gelar kamu, yang penting yang banyak viralnya, you know. Gimana Kawina menanggapi hal tersebut di zaman kayak again COVID dan banyak-banyaknya hoax seperti sekarang? Opini itu tadi Kak Kanzia bilang opini semua orang itu matters. Benar, opini semua orang itu matters, tapi kebenarannya itu apa? Itu sih yang paling penting sih. Dan gimana kita bisa tahu kebenaran itu? Itu kan gimana opini itu bisa benar bisa enggak gitu kan. Jadi ya tinggal ngeliat aja ini benar atau enggak sih. Gitu. Of course everyone's opinion matters gitu, tapi yang kebenaran itu apa? Gitu. Dan itu yang masih ditelusuri sih. Oke.